Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, para pecinta selawat, para umat Nabi Muhammad SAW yang gemar berselawat, yang suatu saat nanti kelak akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya baru bikin video lagi karena beberapa minggu kemarin agak sibuk karena ada teman saya yang menikah, orang Pontianak, daerah Kalimantan, menikah dengan keluarga yang ada di Lombok. Dan alhamdulillah ini yang menikah juga mendawamkan salawat juga, alhamdulillah, biiznillah. Dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa pertanyaan teman-teman, baik dari DM Messenger Facebook maupun dari WhatsApp tentang sholawat mana yang paling afdol, atau sholawat mana yang paling mujarab, atau sholawat mana yang paling mendatangkan keajaiban atau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban saya di sini adalah semua sholawat itu semua sama, tergantung gimana cara mengamalkan dan kita istiqomah atau tidak. Mau pakai selawat Jibril, tafadhol. Mau pakai selawat munjiat, selawat nariyah, selawat sajaratun nukut, pohon uang, atau mau pakai selawat fatih. Nah, redaksi selawat fatih ini insya Allah nanti di beberapa video berikutnya saya cari referensi kitabnya dulu supaya jelas, karena kebetulan saya belum diijazahkan dan belum pernah mendapatkan ijazah tentang sholawat fatih. Insyaallah nanti kalau sudah mendapatkan ijazah atau rujukan kitabnya, insyaallah saya akan membagikan kepada teman-teman para pecinta sholawat. Tapi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan ijazah sholawat fatih, silahkan diamalkan secara istiqomah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang afdolnya selawat yang mana atau selawat mana yang paling mujarab, semua selawat sama, tergantung gimana cara kita mengistiqomahkannya. Tapi sebelum saya menceritakannya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini supaya terus berkembang untuk menjadi syiar selawat, dan supaya channel ini juga menjadi salah satu alternatif cara berbagi amalan selawat dan cara kita meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW dengan cara mengklik subscribe dan menekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi upload video yang terbaru yang saya upload, dan menekan like, share, dan komen kalau ada yang kurang dari video maupun audio ini. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega karena pernikahan teman saya dan keluarga ini sudah selesai. Alhamdulillah akad nikahnya kemarin hari Ahad tanggal 16 Agustus 2020. Cuman karena tamunya masih ada di rumah dan di rumah saudara juga, jadi saya agak sibuk kesana kemari buat mengantar tamu dan mengistimewakan tamu. Karena itulah sunnah Rasulullah SAW, kita menghargai dan mengistimewakan tamu, jangan sampai mengecewakannya. Dan tentang selawat yang paling abdol itu gantung teman-teman mau mengamalkan yang paling nyaman yang mana. Jangan sampai saya sudah amalkan selawat Jibril, saya sudah amalkan selawat munjiat, selawat nariyah, selawat fatih, selawat anasyah, termasuk selawat busra dari Habib Segaf, tapi kenapa tidak kunjung qabul. Jangan sampai kita ini terlalu gerasa gerusu, tergesa-gesa dalam minta dikabulkan hajat kita. Kita introspeksi diri dulu, berapa banyak dosa kita bermaksiat kepada Allah. Mata kita bermaksiat kepada Allah, mulut kita, lisan kita bermaksiat kepada Allah, tangan dan kaki kita apakah sering ke tempat yang diridhoi Allah atau yang dimurkai Allah. Itu kita harus melihat kepada diri kita sendiri, bercermin lah, baru kita
tawakal kepada Allah. Kalau kita sudah melihat diri kita kotor, apalagi kita ini manusia tidak luput dari sesuatu yang kotor, baik lisan, baik mata, baik kaki kita mungkin ke tempat sesuatu yang tidak disukai sama Allah. Jadi selawat ini menghapus dulu yang paling terpenting dalam hidup kita, yang paling terpenting. Seperti pada channel saya sebelumnya yang saya menceritakan keutamaan selawat itu, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Sekarang kita selawat untuk melunasi hutang, untuk beli motor, untuk beli mobil, tapi yang kita butuhkan itu adalah mungkin istri kita auratnya dia masih kebuka. Jadi itu dulu jawaban dari selawat itu dikabulkan lewat istri dulu. Jadi hatinya dikasih hidayah untuk menutup aurat. Terus anak kita mungkin agak bandel, malas mengaji, malas sholat, padahal umurnya udah 7 tahun lebih. Nah itu Allah mengabulkan selawat kita itu dari anak kita tersebut. Mulai rajin ke masjid, mulai kurang bandelnya, mulai rajin baca Al-Quran secara tartil atau mengikuti program qiraati. Sekarang teman-teman ya, banyak yang DM saya yang nanya, saya sudah sebulan berselawat untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, utang saya kok masih ada. Nah, selang 2 jam ada yang ngirim ke WhatsApp kalau utangnya sekitar 44.800.000 kalau nggak salah, ada di HP saya, itu lunas dalam waktu 3 bulan berselawat. Itu selawat Jibril dia amalkan 10.000 tiap hari, dan selawat nariyah ba'da salat fardu. Nah, berapa jumlah selawat nariyahnya saya nggak tanya, karena dia bilang saya selawat Jibril 10.000 kali, selawat nariyah setelah salat fardu, dan itu kalau dikabulkan langsung gitu sama Allah tanpa dia minjem, tanpa ada yang kasih pinjaman, apalagi tanpa menggunakan bank konvensional yang terindikasi riba, itu sudah pasti keajaiban dari Allah. Sampai dia bilang ini adalah kuasa Allah. Ini saya tidak meminjam dari bank, saya tidak meminjam dari saudara, ini murni kuasa Allah. Ini slide WhatsApp-nya saya screenshot sebagian, karena Mas ini nggak mau hasil screenshot WhatsApp-nya itu ditampilin di channel saya. Nggak tahu apa sebabnya, cuman saya sudah minta sebagian aja, saya nggak up semua, cuman sebagian aja pas di jumlah selawatnya aja. Akhirnya beliau bilang ya sudah, tidak apa-apa, dengan cara saya tidak menyebut namanya. Dan masalah keutamaan selawat tidak perlu diragukan lagi, karena semua orang sudah tahu dari para kiai, ajengan, ulama, habaibnya, semua udah tahu keutamaan yang sangat mujarab. Karena di akhir zaman ini satu-satunya amalan yang paling mudah dari Rasulullah SAW adalah selawat. Sebagaimana sabda beliau, yang terdekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku, bukan yang sering berselawat, tapi yang paling banyak berselawat kepadaku. Dialah orang yang paling dekat denganku. Jadi kalau udah dekat sama Rasulullah, sudah pasti mendapatkan syafaat dari beliau, langsung cash. Sebagaimana ada riwayat sahabat beliau yang selalu berselawat sampai dia bertanya kepada Rasulullah bahwa 1/4 waktu ibadahnya sudah dia gunakan buat berselawat. Apa jawab Rasulullah? Fa'in zitta, tambahkanlah itu lebih bagus. Akhirnya dia terus berselawat, dia tingkatkan selawatnya sampai setengah dari waktu ibadahnya dia gunakan buat bersolawat. Dia melapor lagi kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab lagi, fa'in zitta, tambah lagi, lebih baik. Akhirnya 2/3 dari waktu ibadahnya dia gunakan buat berselawat. Rasulullah menjawab lagi, fa'in zitta, tambah lagi, lebih bagus. Akhirnya sudah memberikan
pernyataan kalau seluruh waktunya dia gunakan untuk berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena siapa yang di hatinya ada Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah dia akan bisa menjauhi maksiat secara otomatis. Dia pasti akan ingat Allah, pasti akan ingat Rasulullah. Ketika ada maksiat datang, dia pasti akan bilang, saya ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau saya maksiat sekarang, tiba-tiba saya mati, sudah pasti saya su'ul khotimah, tidak mendapatkan syafaat beliau. Setelah sahabat ini menggunakan selawat, menggunakan seluruh waktunya untuk berselawat, Rasulullah menjawab, kalau begitu dosa-dosamu akan diampuni, kegelisahanmu akan dihilangkan oleh Allah, beban pikiranmu akan dihilangkan oleh Allah, hajat-hajatmu akan dimudahkan oleh Allah, apapun yang kamu minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itulah keajaiban selawat, keutamaannya. Jadi kalau sekelas sahabat Rasulullah aja yang sudah pasti dijamin masuk surga, bagaimana dengan kita yang masih bermaksiat, lisan kita masih menebar fitnah, masih gibah bagi yang perempuan, terus kita berselawat juga masih kalah sama HP. Jadi lepaskanlah HP. Memang berselawat itu memang boleh kapanpun, tapi alangkah baiknya kita bayangkan nur Rasulullah itu di depan kita, memperhatikan kita berselawat, mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sampai kita kalah sama maksiat. Walaupun kalian bermaksiat, walaupun kalian ini seorang pendosa, walaupun kalian ini jarang sholat berjamaah di masjid, mulailah dengan selawat. Insya Allah pelan-pelan selawat itu akan menenteramkan hatimu. Pasti nanti karena teman-teman saya yang sudah saya suruh berselawat, yang malas berjamaah di masjid, akhirnya jadi naik ke masjid tanpa saya suruh, tanpa saya kasih tahu keutamaan berjamaah di masjid. Karena apa? Saya sudah berselawat 1000 kali, tapi saya sholat subuh jam 7 pagi, saya sholat duhur selalu akhir, sholat asar apalagi. Jadi lama-kelamaan dia itu merasa malu sama siapa? Malu sama diri sendiri, malu sama Allah, malu sama Rasulullah SAW. Jadi sedikit demi sedikit selawat itu membuka pintu hidayah, membuka pintu rahmat yang masih di hati kita agak masih gelap, masih ketutup. Soalnya kalau yang sudah gemar berselawat, apalagi sudah yakin mendawamkan selawat tiap hari, pasti hatinya tidak akan jauh dari masjid, hatinya tidak akan jauh dari Allah, hatinya akan benci dengan kemaksiatan, hatinya akan benci dengan kebatilan, dan hatinya akan selalu mengingat mati, husnul khotimah, syafaat Rasulullah. Pasti itu yang diingat, pasti. Karena apa? Karena kalau sudah Rasulullah, sudah banyak kita berselawat kepada beliau, insya Allah hati kita ini akan full akan Nabi besar Muhammad SAW. Dialah Muhammad Rasulullah SAW, kebanggaan kita. Mari kita sibukkan diri dengan selawat. Tinggalkan hal yang nggak penting, tinggalkan tontonan yang nggak manfaat, tinggalkan obrolan yang nggak manfaat di HP. Mari kita sibukkan diri kepada Allah. Umur kita ini sudah nggak tahu, mungkin 5 menit lagi kita masih hidup atau enggak, apakah besok kita masih menikmati subuh atau tidak. Mari itu yang kita persiapkan sekarang ini. Itu adalah amalan yang paling mudah dari Rasulullah SAW, adalah sholawat. Sholawat menghilangkan semua kegelisahan, mengampuni semua dosa, mau kecil mau besar. Bagi yang sudah melakukan dosa besar, sholat taubatan nasuha, terus berselawat, insya Allah diampuni. Dan kalau tahu gimana cara kita tahu dosa kita diampuni atau enggak, lihatlah pribadi diri kita sendiri. Lihatlah gimana kehidupan kita sehari-hari, apakah ibadah kita khusyuk, enak, hati kita tenang, terus hajat kita sedikit demi sedikit dikabulkan sama Allah. Itu sudah pertanda sedikit demi sedikit dosa kita juga diampuni sama Allah.
semua ibadah, semua doa, semua wiridan, kalau kita nggak ikhlas akan tertolak. Kalau kita riya akan hangus. Kecuali satu, yakni berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, guru kita, suri tauladan kita, junjungan kita, yang dimana kita berselawat mau riya pun akan tetap dapat ganjaran, akan tetap diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mau riya saya berselawat sekian kali, mau tidak ikhlas, mau sambil bekerja, mau sambil nonton TV, tetap berselawat, itu akan tetap dapat ganjaran, tetap diterima sama Allah. Itulah keutamaan selawat yang paling besar. Kecuali kalau kita lagi di hammam, di toilet, janganlah kita berselawat di dalam toilet, kecuali setelah keluar dari toilet, itu alangkah bagusnya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan kali ini. Teruslah berselawat, mau pakai selawat apapun, mau pakai selawat apapun. Dan selawat adalah satu-satunya amalan tanpa ijazah. Dengan catatan tanpa ijazah ya pasti selawat Ibrahimiyah, itu tanpa ijazah. Tapi kalau yang dari ulama mungkin yang sudah ilim, sudah arif billah, sudah makomnya udah tinggi, selalu bermimpi Rasulullah SAW, terus beliau mendapatkan satu selawat, ya silahkan minta ijazah dari beliau. Atau kalau nggak ketemu, mungkin dapat amalan ijazah dari internet, YouTube, silahkan amalkan. Dengan jangan lupa bertawasul kepada sang ulama yang memberikan ijazah tersebut. Kalau sudah meninggal, kirimkanlah Fatihah, hadiahkan Fatihah. Kalau masih hidup, doakan supaya sehat, supaya panjang umur ulama tersebut, dan semoga selalu mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Sekian dari saya. Buat teman-teman, teruslah berselawat, jangan kendor, karena kalau mulai kita malas untuk selawat, itu adalah tandanya setan mulai menguasai diri kita. Selawat tidak akan menghampiri orang yang gemar, syaitan tidak akan menghampiri orang yang gemar berselawat. Silahkan teman-teman amalkan semua selawat, baik yang sudah saya upload di channel saya maupun yang akan saya upload nanti ke depan. Semoga teman-teman terus mendahulukan selawat, mengistiqomahkannya, selalu berjamaah di masjid. Buat yang laki-laki, teruslah berselawat, sibukkan diri dengan selawat. Insya Allah hati tenang, pikiran bersih, hajat terkabul. Dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bebas dari azab kubur, dan kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.